selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami satu sumber yang sangat personal. Ada teks doa pribadi dari Anda, judulnya sebuah doa dalam kepenatan dengan tetap berserah kepada Tuhan. Ini kayaknya curahan hati yang jujur banget ya, soal lelah, keterbatasan, tapi juga soal iman dan penyerahan diri. Iya, teks ini memang unik, menangkap sekali kerentanan manusiawi yang otentik, mengakui pergumulan mulai dari ekonomi, relasi, sampai kesehatan, langsung di hadapan Tuhan. Nah, fokus kita kali ini, gimana doa ini menyuarakan perjuangan itu, tapi sambil tetap pegang keyakinan. Oke, mari kita langsung bedah ya. Doa ini kan dibuka dengan pengakuan soal pergumulan ekonomi ya. Ada frasa spesifik, keterbatasan ekonomi, terus tanggung jawab utama dalam keluarga. Betul. Lalu ada harapan pada Jehovah Jireh. Itu kan artinya Tuhan penyedia. Sambil mengutip Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, ini langsung ke intinya ya. Kebutuhan dasar dan iman pada penyediaan Tuhan. Iya, jadi kebutuhan konkret ketemu langsung sama pengakuan iman. Tapi nggak berhenti di situ. Doa ini juga jujur banget soal keraguan iman yang muncul. Ah, ya, yang kutipan dari Markus itu ya. Aku percaya, tolonglah ketidakpercayaanku. Ini, rasanya kok relevan banget ya? Gimana kita lihatnya? Apa ini kontradiksi? Justru sebaliknya, ini menarik. Gini, kunci pentingnya, doa ini nunjukin kalau iman sejati itu nggak nolak keraguan. Malah membawanya secara jujur kepada Tuhan. Oh gitu ya? Iya, pengakuan tolonglah ketidakpercayaanku itu bukan tanda kegagalan iman, tapi malah langkah iman itu sendiri. Ini menunjukkan kedekatan loh, bukan jarak. Dan yang lebih menarik lagi, di tengah kekurangan itu, malah muncul keinginan untuk memberi. Meneladani janda miskin yang di 2 Korintus itu. Jadi ada semacam ketegangan ya antara mengakui keterbatasan finansial yang nyata, tapi juga ada dorongan untuk tetap memberi dari kekurangan itu. Tepat sekali. Ini menggambarkan iman yang aktif, bukan cuma pasif menerima aja. Memberi dari apa yang ada, sekecil apapun. Itu jadi ekspresi kepercayaan pada Jehovah Jireh tadi. Meskipun ya kondisinya lagi terbatas. Oke. Nah, tema penantian juga muncul kuat nih. Menunggu jawaban atas usaha yang rasanya lambat. Sambil ngingetin diri pakai Galatia 6 ayat 9 supaya nggak jemu berbuat baik. Ini pasti banyak dialami orang. Banget. Penantian dalam iman itu seringkali bukan nunggu pasif ya, tapi aktif berbuat baik sambil berharap. Doa ini menangkap rasa lelah dalam proses nunggu itu, tapi juga ada tekad untuk terus maju. Lalu doa ini masuk ke ranah relasi, yang juga nggak mudah kayaknya. Ada disebut perbedaan prinsip, terus luka, bahkan jarak. Tapi fokusnya bukan nyalain orang lain ya, malah minta hati dilembutkan untuk mengasihi dan mengampuni. Merujuk Matius 5 soal pembawa damai. Nah, ini menunjukkan kedalaman spiritual. Alih-alih minta situasinya berubah atau orang lain yang berubah, permohonannya justru perubahan dari dalam diri sendiri. Kemampuan untuk mengasihi dan mengampuni. Ini aplikasi iman yang dampaknya langsung ke hubungan sosial, sepahit apapun itu. Terus ada juga kesadaran soal kelemahan fisik seiring usia. Ini manusiawi banget. Tapi bukan sekedar keluhan ya. Ini diiringi permohonan agar manusia batiniah dibaharui, kayak di 2 Korintus 4:16. Iya, ini paradoks yang indah kan? Mengakui kerapuan fisik yang nggak bisa dihindari, tapi di saat yang sama berharap pada kekuatan spiritual yang bisa terus diperbarui. Ada penerimaan realitas sekaligus harapan yang melampaui realitas itu. Dan puncaknya kayaknya di penyerahan total ya, pada waktu, cara, dan rencana Tuhan. Meski dalam kesesakan, ada keyakinan kalau Tuhan itu nggak lalai atau gagal. Itu dia intisarinya. Penyerahan ini bukan karena pasrah putus asa loh, tapi sebuah pilihan sadar yang lahir dari keyakinan. Kutipan Yesaya 40 ayat 31 tentang kekuatan baru bagi yang menanti Tuhan, itu jadi penutup yang menguatkan banget. Ini ekspresi iman matang yang ditempa dalam kesulitan. Jadi, kalau kita lihat secara keseluruhan, doa ini kayak melukiskan perjalanan iman yang realistis ya, penuh kepenatan, penuh pertanyaan, tapi ujung-ujungnya selalu kembali pada pilihan sadar untuk berserah, percaya pada sesuatu yang lebih besar. Gambaran harapan di tengah arus kehidupan lah. Persis. Dan ini jadi pengingat penting buat kita semua.
bahwa mengakui kelemahan atau keraguan itu bukan tanda kekalahan iman. Justru, seperti dalam doa ini, itu bisa jadi pintu masuk menuju penyerahan diri yang lebih dalam. Yang ironisnya, malah bisa mendatangkan kekuatan baru. Nah, ini mungkin jadi sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang. Dalam tantangan yang mungkin sedang Anda hadapi sekarang, aspek mana dari kejujuran, penyerahan diri, dan harapan dalam doa ini yang paling menyentuh atau yang paling berbicara pada pengalaman Anda saat ini?